Informasi di Fakultas Adab dan Bahasa, khusus untuk mengelola yang kayak gini kalian ini. Ketuanya adalah Pak Wildan Wahir Mutakin yang sudah bekerja untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Selanjutnya saya mohon Pak WN2 untuk membuka acara ini secara resmi, biar nanti kawan-kawan dosen dimohon untuk secara serius mengikuti acara ini, ya. Mudah-mudahan nanti acaranya cukup sampai jam 3, karena kawan-kawan dosen juga nanti ada undangan Pak WR, ya. Undangan menghadiri Pak Menteri Agama hari ini di Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan FHB, Pak Profesor Toto Soeharto. Malah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kami hari-hari ini 3 bulan terakhir ini sibuk membuat ini. Bagaimana pembelajaran daring itu tidak menjadi masalah lagi bagi mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar dinamika yang ada di kampus UNS. Bagaimana mahasiswa yang galak-galak tadi ya, mengkritisi semua kebijakan kami. Nah, meskipun kami sudah beradaptasi sebelum pandemi menggunakan media daring, tapi belum sepenuhnya gitu. Mungkin hanya kisaran 20-30% yang menggunakan model, atau di kami adalah SPADA. Kalau dulu e-learning, basisnya adalah model gitu ya. Kemudian menggunakan ada beberapa jenis, nanti akan saya terangkan di sini. Kami menggunakan model. Itu sudah sejak 2014 tadi saya sampaikan. Saya sendiri sudah dikirim oleh kami ada namanya LPPMP yang bertugas untuk menangani bagian pembelajaran ya, dan divisi media. Itu dulu saya adalah divisi media, kepala divisi media. Untuk di semester kemarin, dosen dengan enaknya misalnya kuliahnya nanti malam aja ya gitu, misalnya via WA gitu. Iya siapa gitu. Oh, ini saya mau bisa nggak kuliahnya sambil misalnya sambil saya mengikuti webinar gitu misalnya, kayak gitu. Itu macam-macam. Jadi dinamikanya aneh-aneh, tapi itulah yang menarik gitu. Dan itu cukup menjadi pertimbangan ketika kami mendesain semua hal yang berbau daring gitu. Kemudian perkuliahan secara daring atau online diselenggarakan sebagai berikut ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Awal perkuliahan overview materi itu unsynchronized 30 menit, kemudian tatap muka dengan video atau PPT synchronized 40 menit. Kemudian diskusi perkuliahan itu unsynchronized 30 menit. Harus bisa terwakili dalam pembelajaran daring. Karena kondisi dan situasi setiap siswa dan setiap dosen berbeda-beda. Nah, ya ini yang dibolak-balik ya, begitu. Akhirnya kami membuat seperti ini. Jadi kita klasifikasikan sinkronis langsung luring seperti ini ya, seperti ini. Itu adalah ceramah, diskusi, praktek, workshop, seminar, praktek lab, proyek individu dan kelompok. Sinkronis maya daring itu seperti webinar gitu ya. Jadi konferensi audio, konferensi video, web based, seminar atau webinar. Kemudian asinkronis mandiri atau daring itu seperti tadi yang saya sampaikan, menggunakan video, menonton video, mendengar audio gitu ya. Kemudian studi online, simulasi, praktek, latihan, tes, dan segala macamnya. Kemudian asinkronis kolaboratif itu partisipasi dalam diskusi melalui forum diskusi online gitu. Jadi kalau diskusi online ya sudah, kita diskusi, yang jawab mau hari ini, sekarang juga, nanti malam atau besok gitu. Tapi ada interaksi seperti itu. Mengerjakan tugas individu, kelompok melalui penugasan online, publikasi individu atau kelompok melalui wiki, blog, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar untuk apa yang akan nanti kita masukkan ke dalam SPADA kami. Ya, yang untuk merangkum itu semua.
Nah ini, jadi saya tidak perlu mungkin ini aja nanti untuk yang detailnya tidak. Jadi kalau LMS atau Learning Management System atau Course Management System (CMS) juga dikenal sebagai Virtual Learning Environment, merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan kalangan pendidik baik universitas maupun perguruan tinggi dan sekolah sebagai media pembelajaran online berbasis internet atau e-learning. Learning Management System merupakan suatu aplikasi atau software yang digunakan untuk mengelola pembelajaran online yang meliputi beberapa aspek, yaitu materi, penempatan, pengelolaan, dan penilaian. Makanya kesimpulannya, LMS itu adalah software yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, yang merangkum 4 kebutuhan tadi itu, gitu ya. Nah, Google Classroom, kemudian ada Zoology, ada Edmodo gitu. Dulu kami pernah mencoba Edmodo. Saya belajar waktu itu dikirim ke di ITB itu untuk belajar beberapa itu. Kami kemudian mana ya yang kira-kira platform yang paling tepat untuk UNS gitu ya, seperti itu. Karena ya tadi beradaptasi dengan situasi yang baru ya, dengan perangkat yang baru, dengan model yang baru, itu bukan sesuatu yang gampang, butuh proses yang tidak instan gitu. Tiba-tiba semua pembelajaran di depan laptop dan harus selesai di situ, itu bukan perkara yang gampang gitu. Nah, kemudian yang dianjurkan oleh Dikti yaitu e-learning pada institusi yang berbasis Moodle, kemudian Google Classroom, Google Meet, kemudian pada Dikti atau Moodle. Yang saya tahu, kebetulan saya mengajar di beberapa institusi perguruan tinggi swasta di Jawa Timur dan Jawa Barat, itu kebanyakan mereka menggunakannya Classroom gitu. Tapi kalau yang PTN itu banyak yang menggunakan Spada. Kemudian ada juga Spada Dikti. Jadi kalau mungkin kita masih belajar, ya merujuknya ke sana, ke Dikti gitu. Nah, kami sinkronkan antara Spada institusional dengan Spada Dikti, itu kami sinkronkan sehingga ada beberapa prodi kami yang mendapatkan hibah Spada Dikti gitu. Itu menjadi satu pilot untuk ke institusi. Ya, dosen itu diharapkan sudah memiliki akun yang mana untuk akun baru mulai semester ini kami samakan dengan akun yang ada di Bapak Ibu yang sedang video conference live ya, langsung live di situ dan di record. Ya. Kalau live berarti save and display. Ya, misalnya live langsung di save and display. Nah, tapi tergantung kebijakan Bapak Ibu. Jadi seperti ini mahasiswa akan menghabiskan banyak kuota. Tapi mungkin untuk pertemuan pertama diperlukan juga live 1 kali. Jadi untuk mengenalkan intinya dosennya dengan dosennya kita dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa tahu, oh ada dosennya Pak Irwan tuh, oh beliau itu yang Pak Irwan tuh yang oh seperti ini ya Pak Irwan. Ya. Ada kadang mahasiswa yang belum bertatap muka dengan dosennya dan nggak tahu dosennya Pak Irwan tuh yang mana. Ini big blue button tadi ya. Oke ya. Jadi ini untuk melakukan panggilan video dan tatap muka online live. Ya. Kemudian ada tombol lagi yang function yang selanjutnya. Pak Danang, kita kembali ke topik. Ya. Kita kembali ke topik. Tadi kelas topiknya topik 4. Nah,